percaya Tuhan kekuatan kami dalam apapun juga. Sebesar apapun persoalan masalah yang kami hadapi, Tuhan Yesus jauh lebih hebat dan besar dari apapun yang kami hadapi. Bersama dengan Tuhan, kemenangan besar pasti menjadi milik kami. Terima kasih Bapa, kami sadar hari ini kami ada semua karena kasih dan kebaikan Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Tanpa kasih kebaikan-Mu kami tidak akan pernah bisa ada seperti hari ini. Teruskan kasih-Mu, kebaikan-Mu, dan biar firman Tuhan menjadi kekuatan yang besar dalam menghadapi apapun kekelaman yang terjadi. Kami pasti keluar sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Sebab Tuhan kemenangan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami siap terima berkat yang luar biasa. Dalam nama Yesus, berdoa mengucap syukur, yang percaya diberkati, dipulihkan, katakan amin. Sorak-sorai paling meriah bagi Allah kita. Sila duduk dan berkat Tuhan. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi diberkati Tuhan. Kiranya berkat dan anugerah Tuhan Yesus turun atas setiap saudara. Bapak yang percaya bahwa Tuhan Yesus sangat baik. Berikan sorak-sorai paling meriah bagi Allah kita yang luar biasa. Ya, hari ini saya sampaikan satu hal yang sangat penting menurut saya saudara sekalian. Sebab itu saya berharap supaya Bapak Ibu bisa fokus, supaya kita datang dan pulang dengan berkat yang luar biasa dan mengalami berkat dan lawatan Tuhan yang ajaib. Temanya adalah Yesus ada di lembah kekelaman. Yesus ada di lembah kekelaman. Iya. Banyak orang tidak paham tentang ini. Tapi sebetulnya di dalam kekelaman apapun yang terjadi, Yesus ada di situ. Kita tidak pernah seorang diri. Saudara sekalian, seburuk apapun masalah, persoalan, goncangan yang terjadi, kita tidak perlu takut. Kenapa? Karena Yesus ada di dalam kekelaman hidup kita. Apapun yang kita hadapi hari-hari ini, ketakutan, kecemasan, kebimbangan, keraguan, ketidakpastian, goncangan-goncangan yang sepertinya membuat kita tidak punya masa depan. Ingat satu hal, apapun yang terjadi, Yesus ada di tengah-tengah goncangan hidup kita. Jadi saudara sekalian, saya nggak mengerti apapun yang kau hadapi hari-hari ini. Tapi kalau datang hari ini dengan begitu banyak masalah, persoalan. Dan sepertinya saudara berpikir bahwa tidak ada yang bisa saya lakukan. Situasi kondisi sudah sangat emergensi dan semuanya sudah sangat buruk. Aku bingung, aku takut, aku ragu. Hari ini ada berita baik. Yesus ada di tengah-tengah persoalan kita. Dalam penderitaan air mata kita, Dia sanggup menghapus segala air mata kita. Dan memberikan sukacita, kemenangan yang luar biasa. Saudara sekalian, saya tahu tidak mudah hari-hari ini. Tapi percayalah bahwa pertolongan Tuhan selalu tersedia dalam hidup kita. Pemazmur berkata, next. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, kata Daud, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku. Gadahmu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Perikopnya, Tuhan adalah gembalaku. Jadi yang pertama, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Yang kedua, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku. Yang ketiga, gadahmu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Saudara, setiap orang pasti mengalami goncangan-goncangan, masalah, persoalan dalam hidup mereka. Tidak ada seorang pun yang lepas dari persoalan masalah. Setiap orang yang hidup di muka bumi pasti menghadapi dan mengalami goncangan-goncangan, keterhilangan, hal-hal yang buruk, penderitaan. Itu bagian hidup manusia, saudara. Dan bukan hanya Anda yang mengalaminya, tapi banyak orang di muka bumi mengalami hal tersebut. Saya 62 tahun, saya melihat, saya menyaksikan begitu banyak orang mengalami goncangan-goncangan yang berat dan besar dalam hidup mereka, saudara. Saya pun juga mengalaminya. Ya, ketika pagi itu hari Rabu saya bangun, seperti ada yang membangunkan saya kaget. Saya bangun tapi lebih kaget lagi, ternyata saya nggak bisa berdiri, nggak bisa berjalan, duduk pun terguling-guling, berkali-kali saya coba, terguling-guling terus, saudara. Saya nggak tahu apa yang terjadi, baru ketahuan setelah peristiwa terjadi, saya terkena stroke, saudara sekalian. Saya kaget waktu itu dan saya bingung. Saya nggak mengenal siapapun, saya hanya tahu istri, namanya sempat lupa.
Saya nggak mengenal orang-orang di sekitar saya nggak bisa bergerak, nggak bisa berjalan, nggak bisa melakukan apa-apa, nggak bisa nyanyi, nggak bisa ngemat, nggak ingat apa-apa, nggak ingat firman Tuhan, semuanya lupa saudara. Ada blocking yang sangat berat yang saya alami, saya merasa hari itu adalah kematian, kegelapan terjadi, lembah kelam dalam hidup saya. Saya kaget, saya menangis, apa yang terjadi Tuhan? Itulah goncangan. Tapi di tengah-tengah goncangan itu Yesus ada bersama saya. Sehingga keajaiban mujizat Tuhan terjadi. Dan hari ini saya bisa berhadapan dengan saudara. Itu semua karena pertolongan Tuhan yang luar biasa. Dan kalau Tuhan menolong saya, Tuhan Yesus juga pasti menolong saudara. Siapa yang bangga punya Allah seperti Yesus? Masalah persoalan goncangan terjadi, tapi berita baiknya adalah di tengah-tengah kegelapan yang paling gelap sekalipun saudara, Yesus ada, Yesus hadir. Bukan penonton dan melihat kesusahan, penderitaan, pergumulan kita saja. Tapi dia juga menuntun, melindungi, menghibur kita. Menjadi gembala yang sangat aktif saudara sekalian. Gembala yang luar biasa. Gembala yang agung itu menolong, menyertai kita. Gembala yang terus-menerus melakukan hal-hal yang positif dalam hidup kita. Ada 3 kebenaran saudara dari ayat yang sangat sederhana ini. Yang pertama, next. Lembah kelam itu adalah bagian dari perjalanan hidup. Bagian perjalanan hidup. Kalau Anda hidup dalam perjalanan hidup, pasti ada lembah kelam. Tapi berita baiknya, Yesus ada di dalam kekelaman kita. Sekalipun dalam kekelaman yang paling kelam sekalipun. Seperti gak ada jalan keluar. Tapi Tuhan ciptakan hal-hal yang ajaib karena dia ada di situ. Bukan penonton tapi melakukan sesuatu untuk menolong kita. Daud berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Daud tidak berkata, saudara sekalian, jika aku berjalan dalam lembah kekelaman. Tidak, sekalipun bukan jika. Artinya kekelaman itu, lembah kelam itu pasti ada dalam hidup kita. Dalam hidup manusia. Orang benar pun sekalipun tidak luput dari penderitaan. Tetapi itu bukan akhir dari perjalanan kita. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin saudara. Seringkali lembah itu digambarkan seperti terowongan yang sangat gelap. Tetapi akhir di depan terowongan itu ada cahaya yang sangat terang. Jadi kalau Anda sedang berada dalam lembah yang gelap, jangan berdiri di situ. Teruslah berjalan, gandenglah Kristus yang ada di dalam lembah kelam tersebut. Berjalanlah bersama Kristus dan terus berjalan. Di depan ada cahaya terang dan kemenangan Tuhan berikan untuk kita. Lembah kelam, terowongan gelap, tapi ada terang yang luar biasa, saudara. Yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Saya tertarik dengan statement Lewis, seorang hamba Tuhan. Ya, saudara sekalian, ya. Dikatakan saudara di situ, saya akan sampaikan dengan bahasa bebas. God whispers to us in our pleasure, but shout in our pain. Nah, Tuhan itu berbisik dalam kesenangan. Ya, dalam kesenangan Anda, dia berbisik, saudara. Tapi dia berbicara dalam hati Anda. Tetapi Yesus berteriak dalam penderitaan. Dalam penderitaanmu, kekelamanmu, Yesus berteriak. Dia fokus atas masalah persoalan kegelapan. Hal yang buruk yang sedang terjadi. Dia berteriak, saudara. Ini sebuah penghiburan yang sangat menarik, saudara. Bahwa perhatian Yesus itu terus ada. Kesetiaannya tidak pernah absen. Terus ada bagi kita sehingga apapun yang terjadi. Lembah kelam boleh ada. Tapi percayalah, sesuatu yang ajaib akan terjadi dalam hidup kita. Tahukah Anda Nick Vujicic yang kita sering kali dengar, saudara? Dia lahir tanpa tangan, tanpa kaki, saudara. Sempat ingin bunuh diri, saudara. Sebuah kekelaman, lembah kelam yang sangat gelap dialami oleh Nick Vujicic. Tapi pada akhirnya menjadi inspirasi jutaan begitu banyak orang. Ia tidak menyerah dengan keadaan karena punya Kristus yang ajaib. Dia depresi berat. Mau bunuh diri tapi akhir temukan tujuan hidup yang sebenarnya. Jadi pembicara dunia keliling 60 negara saudara. Bicara tentang harapan, tentang iman, tentang ketahanan mental. Dan dia mendirikan organisasi yang membantu banyak orang yang berputus asa. Dia menulis buku-buku yang bestseller saudara. Berkeluarga, punya istri yang cantik, punya anak-anak.
Luar biasa, dan ini membuktikan bahwa keterbatasan fisik bukan halangan untuk hidup normal dan berbahagia. Nick ini hebat karena dia bisa mengubah kekurangan-kekurangan ekstrim menjadi kekuatan-kekuatan yang menginspirasi jutaan orang. Hari ini apapun masalahmu, jangan pernah menyerah. Kita punya Yesus yang ajaib, yang luar biasa, yang menyertai kita dalam kekelaman. Di situ ada Tuhan Yesus yang kuat dan luar biasa, yang menyertai hidup kita. Next. Satu hal, jangan pernah salah paham, saudara, dengan apapun yang terjadi hari-hari ini atas hidupmu. Lembah itu bukan tanda Tuhan itu menjauh, tidak. Tapi tanda Tuhan sedang bekerja lebih dekat dari hidup kita, dalam hidup kita. Hari ini jangan pernah takut dan cemas menghadapi apapun juga. Karena dalam kekelaman sekalipun yang paling gelap, di situ ada Tuhan Yesus yang menyertai kehidupan kita. Dia terus bekerja lebih dekat untuk kita dan menghasilkan keajaiban mujizat. Terobosan-terobosan besar itu masih terjadi sampai hari ini. Apakah Anda percaya bahwa mujizat Tuhan masih berlangsung? Siapa yang percaya? Sorak-sorai bagi Allah kita luar biasa. Ini yang pertama, saudara. Yang kedua, ketakutan akan hanyut saat hadirat Tuhan itu nyata. Daud berkata poin kedua, sebab engkau, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku. Dia tidak takut bahaya, saudara sekalian. Ya, ketika ketakutan itu datang dan ketakutan itu akan hanyut. Pada saat hadirat Tuhan, kehadiran Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Seperti Daud, engkau besertaku. Hadiratmu itu mengurapi, menyertai aku. Sebab itu aku tidak takut, kata Daud. Sebab ada engkau yang mengurapi. Engkau yang maha ada, maha hadir itu ada dalam hidupku. Saudara sekalian, satu hal. Hidup ini penuh dengan ketakutan. Saat ini semua orang goncang, takut. Siapa yang gak takut, saudara? Tentang masa depan, tentang hidup mereka. Ekonomi yang melambat, goncangan-goncangan ekonomi. Krisis ekonomi. Saudara melihat negara-negara besar yang bangkrut, yang tidak pernah kita pikirkan. Perang dagang Amerika, Cina melambatkan ekonomi, pengangguran, dan ekspor impor juga mengalami masalah. Sudah melihat sekarang banyak orang menahan diri. Anda pergi ke mall, saudara. Ya, orang banyak datang ke mall ya, Jumat, Sabtu, Minggu. Mereka cuma makan minum. Tokonya sepi, pegawainya banyak, yang masuk 1-2 orang. Gak ada yang mau beli, saudara. Menahan diri, kalau makan minum harus dong. Sebab itu kita melihat begitu banyak orang membangun bisnis makanan, minuman dan sebagainya. Masih laku, tapi Anda lihat toko-toko itu, saudara. Sepi semua, apalagi orang beli di online dan sebagainya. Sepi. Kemarin saya lihat juga di Tunjungan Plaza juga sempat biasanya rame. Parkirnya penuh sekalian. Tapi hari itu saya lihat agak sepi. Beberapa hari ini. Goncangan terjadi, orang takut. Ya, takut suaminya gimana, sakitnya, istri, anak, keluarga, masa depan, pekerjaan. Orang cemas, anxiety. Orang takut dengan banyak hal. Tapi Daud mengatakan, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau, hadiratmu menyertai aku. Jadi ketika hadirat Tuhan ada dalam hidup kita, ketakutan akan sirna pergi meninggalkan kita. Sebab hadirat Tuhan itu lebih kuat dengan apapun juga. Saudara, Daud berkata, aku tidak takut bahaya. Bukan berarti lembahnya tidak ada. Bukan, saudara. Tapi karena Tuhan ada dan hadirat Tuhan lebih besar, saudara, dari rasa takut kita. Dia adalah Allah yang luar biasa. Dia Allah yang omniscient. Dia maha tahu masalah, persoalan kita. Tahu persis air matamu. Dia baca air mata saudara. Dia adalah Allah yang omnipoten, maha kuasa. Yang sanggup menolong engkau. Tapi sekaligus dia adalah Allah yang omnipresent. Maha ada, maha hadir. Hadirat yang menyertai, mengurapi hidup kita. Ini yang luar biasa, saudara. Jadi saudara, betapa pentingnya hadirat Tuhan terus-terus ada, terus-menerus ada dalam hidup kita. Akan menyingkirkan, menghanyutkan ketika hadirat Tuhan menyertai kita. Ketakutan akan pergi dan sirna atas hidup kita. Saudara,
kita terus harus menerus ada dalam hadirat Tuhan. Bukan berarti terus sembahyang, berdoa, pejamkan mata dalam kamar, berkomat kami, tidak keluar rumah, tidur di rumah terus. Ya mau terus menerus dalam hadirat Tuhan. Bukan itu artinya dalam hadirat Tuhan. Dalam hadirat Tuhan itu artinya terus menerus terhubung dengan Kristus. Terhubung dengan Dia. Di mall, di jalan, lagi nyetir mobil, di gereja, di tempat manapun kita berada, kita terhubung dengan Tuhan. Sehingga hadiratnya ada dan kita tidak sempat berbuat dosa. Karena hadirat Tuhan menyelimuti kita, menutupi, menudungi kita, saudara sekalian. Itu pentingnya hadirat Tuhan yang terus menerus, yang akan membuang rasa takut. Apapun yang terjadi, ketakutan akan sirna ketika hadirat Tuhan turun atas hidup kita. Saya pernah mengalami ketakutan yang luar biasa, saudara. Ketika kena stroke, 7 bulan kemudian saya harus bypass jantung. Saudara, saya nggak mau. Orang mengatakan harus bypass jantung. Ya, bagaimana tidak, karena harus dibelek, saudara sekalian, dipotong di sini 13 cm, saudara. Harus kepineng, katanya bagus, saudara. Kemudian saya takut karena banyak orang yang mati di meja operasi. Saya nggak mau berangkat. Tapi semua mendorong, ayo pergi ke Pineng, saya berangkat. Saudara, pada malam terakhir sebelum saya harus naik ke meja operasi. Jadi itu malam sebelum besoknya saya harus dioperasi, saudara. Saya diajak masuk ke ruang operasi di Pineng itu, jalan-jalan. Bukan jalan-jalan di mall, saudara sekalian. Masuk ruang operasi untuk pengenalan supaya saya tidak takut. Saya masuk tuh saya kaget, ruangannya itu wah besar sekali dan dingin. Ini gereja bagus karena dingin. Itu 3 kali lipat dinginnya, saudara. Saya menggigil, saudara. Dan itu ruangannya itu bersinar karena stainless steel. Sangat steril, saudara. Kemudian dingin sekali. Saya ngomong dalam hati, Tuhan saya takut Tuhan. Saya tidak berani Tuhan. Apa yang terjadi saya nggak tahu. Saudara, ketika itu saudara, saya keluar ruangan itu. Saya ngomong, Tuhan saya takut dalam roh, dan Tuhan bicara. Ngapain kamu takut? Aku menyertai kamu. Hadiratku ada untukmu. Yes, saya katakan, Tuhan ampuni aku. Aku tidak takut lagi Tuhan, aku percaya. Ada hadiratmu yang mengurapi aku, yang menyertai aku. Aku tidak bertakut, aku percaya engkau beserta dengan aku. Wah, lega. Besoknya saya menghadapi operasi dengan tenang dan pertolongan Tuhan itu nyata secara luar biasa. Yang disampaikan satu hal, kalau engkau takut hari-hari, engkau datang ke gereja dengan rasa takut, rasa anxiety, dengan bisnismu, pekerjaanmu, apapun menghadapi, ingat, penuhi dengan hadirat Tuhan. Ingat, engkau bisa berkata seperti Daud, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, hadiratmu nyata atas hidupku Tuhan. Next. Apa arti hadirat Tuhan, saudara sekalian? Menyertai kita. The presence of God. Kehadiran nyata Allah yang membawa kuasa, kesucian, damai sejahtera, dan menghadirkan keilahian Tuhan melingkupi hidup kita. Itulah the presence of God. Hadirat Allah, saudara, sangat penting, akan membuat kita menyirnarkan. Semua ketakutan akan pergi. Seburuk apapun hidup ini, keberanian dari Tuhan akan turun atas kita. Bangga pada Yesus. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. The presence of God itu manifestasi hadirat Allah yang hidup, yang mengubahkan, menguasai segala aspek lini hidup kita dengan segala kemuliaan. Jadi ketika the presence of God, kemuliaan Allah itu ada dan engkau terhubung dengan Allah, itu artinya kuasa Allah turun atas hidupmu. Kesucian, kekudusan Allah melingkupi saudara. Dan yang pasti damai sejahtera dan kemuliaannya, saudara sekalian, juga keilahian Tuhan itu memenuhi, menudungi segala aspek hidup kita. Luar biasa. Pada saat saudara sekalian, hadirat Tuhan itu ada pada kita. Seorang anak kecil, saudara, dia enggak pernah takut. Dia tidur dengan nyenyak ketika kapalnya digoncang dengan gelombang yang begitu besar, yang sangat luar biasa. Anak itu tidur dengan sangat tenang, nyaman sekali.
Walaupun goncangan gelombang di kapal itu luar biasa sekali. Kenapa? Dia tahu persis yang pegang setir kemudi dari kapal, juri mudinya itu adalah bapaknya sendiri, kaptennya sendiri. Dia takut dia. Dia tahu persis pasti tiba dengan selamat. Waktu saya masih remaja, saudara, di Bangkalan di Madura, saya seringkali dengan papi saya naik motor dari Bangkalan ke Soca, Kamal, ke Perak, saudara. Sering sekali naik motor, boncengan, pulang sering malam, sering banyak kempes, harus tuntun motor dan sebagainya, saudara. Dan banyak juga kejahatan yang terjadi. Tapi satu hal, waktu saya dibonceng sama papi saya tenang, saya bersenandung, enggak takut, saudara. Sekalipun begitu banyak menghadapi rintangan tantangan, kenapa? Yang nyetir motor itu bapak saya, papi saya. Saya tenang, saudara sekalian. Sebab itu hari ini, saudara sekalian, satu hal. Ketika hadirat Tuhan ada atas hidup kita, apapun persoalan masalahmu, engkau tidak takut lagi. Sebab yang menyertai engkau lebih besar dan hebat dari yang kau hadapi. Tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita. Saya tertarik dengan Corrie ten Boom ini, saudara. Ini sangat menarik sekali. Orang Belanda yang punya keluarga, punya kakak, dia menolong orang-orang Yahudi yang dikejar oleh para Nazi akan dibunuh di Perang Dunia Kedua. Tapi karena pengkhianatan tertentu ketahuan, keluarga ditangkap semua, kakaknya dibunuh, dia disiksa, keluarganya juga mengalami tindakan-tindakan yang sangat tidak manusiawi. Saudara, tapi ketika Perang Dunia selesai kemudian dilepaskan Corrie ini, ya, dia pernah ketemu dengan orang-orang yang menyiksa dia, tapi dia mengampuni mereka. Tapi satu hal, statement yang menarik, saudara, dari Corrie ini, ketika dalam kekelaman, rasa takut yang hebat, dia mengatakan sebuah statement yang menarik. There is no pit so deep that God is not deeper still. Tidak ada lubang yang terlalu dalam, dikatakan, sehingga Tuhan tidak bisa turun lebih dalam lagi. Sedalam apapun kekelaman kita, kegelapan masalah kita, yang begitu hitam, gelap, dan dalam, Yesus sanggup tolong lebih dalam lagi. Tolong kita dan turun lebih dalam lagi untuk menopang kita, memberikan kemenangan dan kekuatan yang luar biasa. Saudara sekalian, apapun ketakutan kita, ingat satu hal, semuanya kecil di hadapan Tuhan. Satu hal, biar hadirat Tuhan terus turun, terhubung dengan Tuhan. Dimanapun Anda berada, terhubung dengan Kristus. Maka percayalah saudara sekalian, kekuatan yang luar biasa, keberanian akan turun atas hidup kita. Saya catat Nelson Mandela ini bertahan 27 tahun di penjara, tanpa proses, tanpa kesalahan. Dimasukkan di penjara Robben Island, saudara. Ini menarik sekali. Dia berjuang melawan apartheid ras. Dia kulit hitam. Dan bagaimana dia dimasukkan penjara 27 tahun dengan penderitaan yang luar biasa. Di sel yang kecil, ukurannya 2 kali 4 kali 2,1. Tidurnya di lantai, saudara sekalian. Kerja paksa di pertambangan. Dan kapur itu membuat dia buta, saudara. Sangat menderita. Diperlakukan dengan tidak adil Nelson Mandela ini, saudara. Tapi di situ dia menjadi pemimpin bagi orang-orang tahanan. Dia mengajarkan, saudara. Apa diajarkan? Tentang kesabaran. Tentang pengampunan. Setelah dia dibebaskan, dia nggak balas dendam, saudara. Dia memimpin Afrika Selatan itu waktu itu, saudara. Ya, dengan tanpa kebencian. Dia mengupayakan rekonsiliasi. Saudara, Nelson ini mengajarkan kepada kita bahwa penderitaan dan kekelaman dan itu apapun yang terjadi tidak akan mematikan iman dan pengharapan kita. Tapi justru bisa menjadi jalan untuk membentuk sifat karakter kita dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Siapa percaya, saudara sekalian, bahwa Tuhan terus bekerja atas hidup kita apapun terjadi. Tepuk tangan bagi Allah kita. Next, satu statement yang menarik, saudara, bahwa ketakutan itu bukan hilang saat masalah pergi. Tidak, saudara. Tetapi saat kita sadar bahwa Yesus itu ada dan hadir dan hadiratnya ada pada kita ketika kita terhubung dengan Kristus. Jadi bukan berarti rasa takut itu hilang ketika masalah pergi. Tidak. Rasa takut bisa tetap ada pada kita. Tapi kita bisa mengalahkannya karena sadar dia Allah yang hadir itu mengurapi hidup kita.
dan hadiratnya menguasai hidup kita. Ini poin yang kedua, saudara. Yang ketiga, yang terakhir. Daud berkata, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Saudara, pada saat kekelaman terjadi, tidak ada jalan keluar, semua tidak bisa kelihatan. Daud tahu persis bahwa Tuhan itu menuntun, melindungi, menjaga, menghibur pada saat kita tidak bisa melihat jalan. Ya tentu saudara, bagaimana mungkin kita bisa melihat jalan kalau semuanya kelam dan gelap. Tidak ada penerangan apapun juga, sehingga yang tampak adalah kegelapan kita gagal untuk melihat jalan. Tidak ada jalan. Tapi keyakinan Daud, Tuhan itu menuntun, melindungi, menjaga, menghibur pada saat tidak melihat jalan. Dia berkata, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Next. Saudara, gada dan tongkat adalah alat perlindungan, penuntun. Ketika kita tidak bisa melihat jalan, kita tersesat, tidak tahu arah, justru gada dan tongkat itu yang adalah gambaran tentang pelindungan dan tuntunan Tuhan, itu menjaga, melindungi kita, menghibur kita pada saat kita ada di dalam kerapuhan karena problematik yang sangat berat. Tekanan hidup yang mengharu biru dalam hidup kita, saudara. Tapi justru gada dan tongkat Tuhan itulah yang menghibur kita. Saudara, gembala itu menggunakan tongkat untuk menarik domba yang keluar jalur dan memakai, saudara sekalian, gada untuk mengusir serigala. Itulah perlindungan aktif dari Tuhan. Saudara sekalian, saya catat di sini bahwa gembala-gembala di Timur Tengah pada waktu itu dan saat ini beberapa tempat, saudara, punya peran yang sangat-sangat penting dalam menjaga dombanya. Jadi gembala-gembala itu membawa tongkat gembala, ya, shepherd staff itu tongkat panjang, ujungnya melengkung, saudara. Ya, tongkat ini bukan hanya sekedar simbol, saudara sekalian, bukan. Wah, gembala ya pasti pakai tongkat, Pak. Enggak, bukan simbol. Tapi memang alat yang sangat vital untuk menggiring, untuk menuntun, menjaga, melindungi kawanan domba. Jadi fungsi, saudara, tongkat gembala itu adalah, saudara sekalian, untuk menuntun. Ya, jadi pakai lengkungan itu dia narik lehernya, badan dari domba itu yang keluar jalur, diarahkan jalan yang benar. Kemudian juga mengarahkan ketika di atas tebing-tebing, kemudian daerah-daerah berbahaya itu didorong sama tongkat itu. Jadi badannya domba itu didorong supaya masuk jalan yang aman, saudara. Juga melindungi serangan serigala, anjing-anjing liar, pakai tongkat itu, saudara, untuk menyerang, untuk melindungi. Dan juga saudara sekalian mengusir, mempertahankan domba-domba itu. Kadang selain tongkat pakai juga gada kecil. Itu gada itu seperti pentungan kecil, bertarung lebih dekat. Tapi tongkat juga berfungsi memeriksa. Domba itu kan dumbunya tebal, saudara. Jadi dipakai memisahkan untuk lihat lukanya, infeksinya, jamurnya, untuk diobatin. Gembala Timur Tengah itu terkenal punya hubungan yang sangat erat dengan domba. Domba-dombanya mengenal gembala, gembala sangat mengenal dombanya. Domba-domba ini dikasih nama satu-satu, saudara. Lalu kemudian kalau malam itu dibuatkan kandang sederhana dari batu dengan dikasih juga pagar duri, dan kemudian sang gembala tidur di tengah-tengah di pintu itu. Tujuannya apa? Supaya domba tidak bisa keluar, saudara. Dan binatang-binatang buas tidak bisa masuk. Kenapa? Dijaga sama sang gembala. Dalam Alkitab itu digambarkan simbol, lambang. Ya, gembala itu lambang perlindungan, kepemimpinan, dan kasih. Dan seringkali, saudara sekalian, seorang gembala itu bukan sekedar pengawas, tapi dia menyerahkan nyawanya untuk domba-dombanya. Hari ini, apakah engkau, saudara sekalian semua yang hadir di tempat ini, ya, menempatkan Kristus sebagai gembala yang aku? Engkau gembalaku Tuhan, gadamu dan tongkatmu itu menghibur aku. Atau seringkali kita mempergunakan kesanggupan, kemampuan, pengalaman, kehebatan, kecerdasan, kepandaian, keilmuan kita. Kita merasa bisa dan mampu menyelesaikan masalah persoalan kita. Sampai satu titik merasa bahwa kita tidak bisa berbuat apa-apa, kita hancur, kalah dan gagal. Kenapa? Mengandalkan diri sendiri dan orang lain.
Tuhan mau kita mengandalkan Dia. Seperti Daud, gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Itulah kekuatanku. Saya catat Tim Keller, ini seorang hamba Tuhan. Dia mengatakan, you don't really know Jesus is all you need until Jesus is all you have. Kita tidak pernah benar-benar tahu bahwa Yesus adalah segala-galanya yang kita butuhkan. Sampai kita menyadari bahwa memang hanya Yesus satu-satunya yang kita miliki. Kita sombong, aku bisa ini semua. Sampai pada suatu ketika kita sadar, semuanya gak berdaya, gak ada gunanya. Hanya Yesus yang sanggup tolong aku, menghibur aku. Saudara sekalian, hari ini mari kita serahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Ingat satu hal, bahwa dalam kondisi apapun, ketika kita tidak bisa melihat jalan, kekelaman terjadi, ya. Saudara sekalian, Tuhan itu menuntun kita, menjaga, melindungi kita, dan menghibur kita. Saya catat satu yang terakhir, saudara. Joni Eareckson Tada ini, saudara. Dia mengalami penderitaan yang sangat berat, kekelaman. Dia nggak bisa melihat jalan. Karena persoalannya berat, waktu muda usia 17 tahun dia berenang di danau, akhirnya lehernya terantuk batu, dan akhirnya tulang belakangnya remuk, saudara sekalian. Dia lumpuh, tangan kaki nggak bisa digerakkan. Tapi akhirnya dia dalam penderitaannya, dia menjadi seorang penulis yang luar biasa. Yang diberkati, diurapi Tuhan. Seorang pelayan Tuhan yang setia. Seorang pelukis, padahal tangan kakinya nggak bisa digerakkan. Dia pakai mulut dan sebagainya. Sangat luar biasa sekali. Dan statement yang menarik, next, dia mengatakan, saudara. Ya, suffering is the blessing of a blessing. Penderitaan adalah berkat yang sedang dibentuk dengan luka. Ini menarik. Penderitaan dan luka itu berkat. Ya, luka yang dihasilkan karena penderitaan, di dalamnya ada berkat. Apakah Anda mengalami penderitaan dan luka? Ingat, di balik itu semua ada berkat yang Tuhan siapkan untuk saudara. Ketika kau terus setia, kau percaya tuntunan arahannya, dan menjadikan dia adalah gembala yang agung, saudara. Sangat menarik sekali, saudara. Bagaimana Joni Eareckson ini menjadi seorang pembicara, tulis buku, puluhan buku ditulis dengan luar biasa, pembicara yang dipakai. Nah, statement yang saya catat di sini, dia berkata, aku lebih memilih untuk berada di kursi roda asal bersama Yesus daripada aku berjalan tanpa Yesus. Saudara, Joni Eareckson Tada ini luar biasa. Dia adalah orang yang membuktikan bahwa lembah kelam, saudara, bukan akhir, tapi justru menjadi ajang kemuliaan Tuhan. Hari ini Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Apakah engkau ada dalam lembah? Engkau tidak melihat jalan keluar. Semuanya buntu. Banyak persoalan, masalah. Engkau datang hari ini, pagi hari ini, siang hari ini. Dengan rasa takut, rasa cemas, ketakutan, kebimbangan, keraguan. Dan tidak ada jalan keluar. Engkau ada di dalam lembah kekelaman. Satu hal, Tuhan tidak sedang menanti Anda keluar dari lembah kekelaman. Yesus turun dalam lembah kekelaman Anda untuk menemanimu, menopangmu, memberikan kekuatan, kemenangan yang luar biasa. Jangan hanya berdoa supaya Tuhan mengangkat kita dari lembah kekelaman, tapi berdoalah untuk kita bisa memiliki ketajaman, kepekaan, merasakan bahwa Kristus ada bersama dengan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia terus ada bagi kita. Urapan hadiratnya menyertai kita. Saya berdoa supaya bulan-bulan terakhir di tahun ini kau mengalami keajaiban mujizat Tuhan. Karena berkat Tuhan, keajaiban Tuhan, pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan. Di lembah kekelam sekalipun, Tuhan pasti ada untuk Anda. Sehingga mujizat Tuhan bisa terjadi. Kemuliaan Tuhan turun. Dan kemenangan besar pasti menjadi milik saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara. Pujilah Tuhan.